Hello everybody, how are you? Baik, Kak. Kak Ivena hari ini kok lemas. Adik-adik di rumah harus semangat ya. Kalau kakak bilang hello everybody, how are you? Adik-adik di rumah harus berkata I'm fine, tapi dengan semangat dan melompat ya. Oke, Kak. Wah, ayo adik-adik. Kakak jadi makin bersemangat nih. Ayo kita semua coba. Semua siap? Siap. Hello everybody, how are you? I'm fine. Sekali lagi, tapi harus lebih semangat. Kita coba ya. Oke. Hello everybody, how are you? I'm fine. Hello everybody, how are you? I'm fine. Hello everybody, how are you? I'm fine. Hello to you, hello to me. Hello everybody, how are you? I'm fine. Wah, aku jadi makin bersemangat nih, Kak. Tapi Sekarang. kita belum berdoa, Kak. Nah ini, mari kita berdoa adik-adik ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita sama-sama memulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah online Eagle Kids. Hati kami siap memuji, menyembah nama Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak, aku kan bersemangat nih sekarang. Sekarang enaknya ngapain? Sekarang kita akan pemanasan. Kita Boleh. akan warm up. Jadi adik-adik harusnya Siap, bangkit adik-adik berdiri. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri dan tangan kita taruh di pinggang ya. Kita siap pemanasan dan warm up dulu ini. Oke. Wash your head, wash your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Touch your tummy, touch your bottom. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your feet. Body, 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 bop. Body, body, bop, bop, body, bop, bop. Body, body, bop, bop. One more time. Wash your head, wash your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Touch your tummy, touch your bottom. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your knees. Body, 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 bop. Body, 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 bop. Yeay! Setelah warm up, aku makin bersemangat nih, Kak, untuk memuji Tuhan. Benar sekali, sekarang tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Kalau kita memuji nama Tuhan kita harus dengan semangat. God is good for you and me. Let's clap your hands together. Sing this song. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. When the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. When you walk in the valley, there's a shadows all around. Do not fear, He will guide you. He keeps you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk in through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time.
Let's sing this song with joy. Everybody follow me. Woo. Are you ready to jump? Let's go. I want to see everybody to jump, yeah? Sing Unending Love. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Let's go! You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Let's follow us. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Let's dance. Follow me. Yeah. Let's do a freestyle, will ya? 2, 3, let's go. Hey, hey, hey. Are you ready? With the music, I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music, I will praise you, dance in the beat. Yay! By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Hallelujah! Adik-adik, yuk kita tenangkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Taruh tangan kalian di dada seperti ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh
worship you. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Angkat tanganmu di atas seperti ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Bisa angkat tanganmu sama-sama seperti ini. Angkat kedua tangan kalian melebihi dari tinggi kepala kalian. Kamu gak usah peduliin saudara kalian, kanan kiri kalian. Ini fokus Tuhan dengan kamu. Nyanyikan sama-sama dari bait refnya ya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, saat ini. Saat ini, Yesus. Saat ini. Saat ini, Yesus. Shalom Super Trooper. Ya, kakak senang sekali, kakak sangat antusias ketemu sama kalian hari ini ya. Ayo kita mau berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami, telinga kami untuk setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Haleluya, amin. Ya, kakak sudah sangat menunggu-nunggu untuk kakak bisa liburan lagi ya. Semoga COVID ini cepat berlalu terus kita bisa liburan. Nah, kakak itu ingat ketika kakak beberapa tahun yang lalu, kakak itu berlibur di sebuah pulau di ujung Madura. Madura masuk lagi jauh gitu. Nah, di sana kakak berlibur di pulau, kakak mau lihat di dalam laut itu ada ikan-ikan yang warna-warni ya, dan ada karang-karang gitu. Nah, kakak pakai gini, nah, bluk gitu. Nah, waktu kakak ada di tengah laut itu, ya di dekat pulau itu. Nah, waktu kakak mau masuk ke dalam air, kakak itu merasa, loh, wah serem juga ya. Kanan kiriku ini semua air.
pantainya masih jauh. Wah, berani nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Jadi kakak waktu mau masuk ke dalam air, tiba-tiba merasa, aduh takut. Nah, tapi habis itu kakak menguatkan hatinya kakak. Ayo kamu bisa, yuk kamu bisa, kamu ayo. Ya, habis itu kakak akhirnya mulai masuk ke dalam air. Nah kan kakak lihat ke dalam, wah. Ketika kakak mengalahkan ketakutannya kakak tadi, masuk ke dalam air, wah kakak dapat prize-nya apa? Kakak bisa lihat di bawah air itu, wah ikan-ikannya banyak. Warna-warni, cantik-cantik. Terus ada karang-karang yang masih asri, masih bagus warnanya juga. Wah, kalian pernah nggak mengalami apa yang kakak alami? Ketika kalian baru pertama kali belajar mau berenang, ya waktu datang ke kolam renang, pasti ada rasa takut. Gak apa-apa, semua orang pasti pernah merasakan takut. Justru kalau kita punya rasa takut itu kita jadi hati-hati, ya kita nggak sembarangan. Jadi kita mau, oh ya aku harus belajar sungguh-sungguh berlatih supaya aku bisa berenang. Nah kayak gitu kan. Nah adik-adik, ketika kita itu rajin berlatih, ya kita itu rajin dan tekun untuk berlatih sesuatu gitu kan, kita itu jadi punya keberanian. Ya, tapi yang mau kak katakan hari ini, sumber kekuatan kita, sumber keberanian kita itu bukan dari diri kita saja. Dan yang terpenting adalah apa? Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Kalian ambil Alkitabnya, kita buka di Yesaya pasal 41 ayat 10. Kita mau baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku ini adalah Tuhan, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ya, sumber keberanian kita, sumber kekuatan kita untuk menaklukkan rasa takut kita, ya, ingat adalah dari Tuhan. Kita harus ingat Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu selalu menyertai kita, ya. Jadi mulai hari ini, ayo jadilah berani. Ya, kalau kita tuh belajar di Alkitab setiap hari kita baca, kita tuh tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sayang, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita tidak punya alasan untuk kita itu takut dan tidak melakukan apa-apa. Ya, Tuhan bilang, Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan akan berikan kita kemenangan dalam hidup kita untuk mengalahkan rasa takut. Ya, kalian ingat gak lagunya? Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Gak ada. Kita lebih dari pemenang. Iya, ketika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ya, Tuhan yang memberikan kemenangan. Seperti cerita Alkitab berikut ini. Cerita ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17. Pada suatu hari, Isai meminta Daud mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang berperang melawan orang Filistin. Daud bangun pagi-pagi, dan setelah menyerahkan kambing dombanya kepada penjaga, ia pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Lari! Lari! Selamatkan dirimu! Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Lari! Selamatkan dirimu, nak. Seorang tentara Filistin telah maju menantang barisan tentara Israel.
Ia bahkan berani mengejek Tuhan kita. Ia adalah seorang tentara yang terlatih sejak muda. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani melawan dia. Raja Saul bahkan telah menjanjikan hadiah yang besar bagi siapapun yang bisa mengalahkannya. Jangan takut dan tawar hati. Aku yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Karena dia telah menghina Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Dia jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jangan takut. Sudahlah. Hei, barisan Israel. Aku adalah Goliat. Pilihlah seseorang untuk mendapatkan aku. Jika ia berhasil mengalahkanku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku berhasil mengalahkannya, maka kau akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Kau pikir aku siapa? Sehingga engkau mendatangiku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan membunuhmu. Aku tidak takut. Engkau mendatangi aku dengan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang hidup. Allah barisan Israel yang telah engkau tantang itu. Hari ini Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Supaya semua orang tahu Allahku yang hidup sanggup memberikan kemenangan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Bangsa Israel bersorak atas kemenangan yang diberikan Tuhan. Sedangkan orang Filistin berlari ketakutan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalian tadi sudah dengar ceritanya. Ya, kalian menyimak baik-baik ceritanya kan? Daud mengalahkan Goliat yang jauh lebih besar, lebih tinggi. Ya, senjatanya lebih gede. Mengalahkan Goliat yang kayak gitu. Daud yang masih muda, masih kecil mengalahkan Goliat. Dari mana dia punya keberanian untuk mengalahkan Goliat? Dari mana Daud ini punya keberanian untuk menantang Goliat yang gede seperti itu? Ya, mungkin Daud memang setiap hari dia berlatih, ya kan? Kalau kalian tahu Daud itu punya alat untuk berlatih itu kotak gitu. Nah, dia juga pernah mengusir beruang dan singa. Ketika beruang dan singa itu berusaha menyerang domba-dombanya. Tapi kakak percaya, yang memberikan keberanian Daud, memberikan kekuatan untuk mengalahkan ketakutannya, itu dari mana? Dari Tuhan. Yuk kita baca sama-sama di ayatnya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Ya, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau
ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Ya, Daud bilang, aku datang atas nama Tuhan. Dia percaya Tuhan itu menyertai dia. Ya, ketika kita itu percaya dalam hati kita, Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita itu mampu mengalahkan ketakutan kita. Mulai hari ini kalian harus bebas dari ketakutan kalian. Ya, jangan biarkan ketakutan itu membiarkan kamu nggak melakukan apa-apa. Mungkin kalau sekarang, ya, kalau sekarang masih banyak virus COVID beredar di luar gitu, kita nggak berani keluar dari rumah sejengkal pun, satu langkah nggak berani. Jangan biarkan itu membuat kalian jadi ketakutan. Tetap kita harus jaga, pakai masker, ya kan? Terus jaga jarak, boleh. Waktu kalian mungkin saat-saat yang perlu sekali kalian harus keluar, nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita nggak berani keluar dari rumah. Bahkan tangannya keluar sedikit ke jendela, nggak berani, takut kena virus. Enggak, ya. Jadilah pemenang, jadilah berani. Siapa yang di sini masih takut kalau gelap? Nah, ayo ngaku. Ada yang masih takut gelap? Percayalah, jadilah berani. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu juga menyertai kalian. Walaupun di tempat yang paling gelap sekalipun, Tuhan itu menyertai kalian. Jadilah berani. Siapa yang di sini? Kalau kalian masih takut ditinggal sendirian di rumah, atau di kamar sendirian gak berani, tidur sendirian di kamarnya kalian gak berani, aku mau tidurnya sama papa mama aja. Hei, jangan takut, jadilah berani. Kenapa? Tuhan itu sayang sama kamu, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kamu. Bahkan Tuhan itu menyuruh malaikatnya untuk menjagai kamu di sekelilingmu. Ya, jadilah berani. Siapa yang di sini kalau takut kalau ujian? Nah, waduh, ujian nih, mau ujian misalnya matematika, aduh takut, aduh gimana ya. Jadilah berani. Kalau kalian sudah belajar sungguh-sungguh, kerjakan tugasnya, kerjakan soal ujiannya dengan baik. Ya, kalian jangan khawatir, Tuhan itu sumber hikmat. Tuhan itu sumber pengetahuan, Tuhan itu yang memberikan kepandaian, bahkan kepada Salomo. Tuhan itu bisa memberikan kalian kepandaian. Tinggal kalian minta. Jadilah berani, ya. Atau yang di sini, oh Kak, aku takut kalau aku ini ikut kompetisi, ikut lomba, aku takut kalah, Kak. Loh, jadilah berani. Mengapa? Kalau kamu tuh sudah sungguh-sungguh berlatih, kamu sudah sungguh-sungguh berusaha, ya. Berbanggalah, kamu harus bangga pada dirimu. Kenapa? Kamu sudah melakukan yang terbaik dan Tuhan itu sudah memberikan kamu kemenangan. Lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Nah, ada lagi. Gimana kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu harus melakukan sesuatu yang baik tapi kamu takut. Nah, misalnya tiba-tiba, papa mama, ayo kita mau makan, ayo kamu ya doa ya. Terus kamu bilang, oh jangan Pak, jangan saya Pak. Nah, ketika kita itu melakukan sesuatu yang baik, iblis itu gak suka loh. Makanya iblis kasih ketakutan. Oh jangan, kalau kamu berdoa nanti Tuhan gak mau dengar. Kenapa? Karena kata-katamu itu berantakan, kata-katamu gak bagus. Iblis bilang gitu. Jangan sampai kita ditipu sama iblis. Jadilah berani. Kenapa? Karena Tuhan itu ketika kita berdoa, Tuhan itu bukan cuma perhatikan kata-kata kita, tapi doa itu yang keluar dari hati kita. Tuhan itu tunggu setiap doa-doa kita. Ketika kita itu berbicara kepada Tuhan, pakai kata-katamu sendiri, gak apa-apa. Kalau kata-katanya itu berantakan atau kata-katanya campur-campur bahasa, it's okay. Ya, Tuhan tetap mendengar setiap doamu. Ya, misalnya ada lagi, kalau kamu, oh Kak, aku pernah melakukan kesalahan, terus aku
Takut Kak. Takut kenapa? Takut mengakui. Takut aku kalau jujur nanti aku dimarahin sama papa mama. Gimana kalau gitu? Kakak mau katakan sekali lagi, jadilah berani. Ya, kalau kita tuh melakukan kesalahan itu memang nggak baik. Tapi setelah itu kita harus melakukan sesuatu yang baik. Ya apa? Ya mengakui kesalahan kita. Kalau kita akan dihukum nantinya, itu adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Tidak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus itu tetap sayang sama kalian, papa mama kalian. Meskipun kalian pernah melakukan kesalahan, mereka tetap sayang sama kalian. Ya, mulai hari ini adik-adik di rumah, adik-adik super trooper, jadilah berani seperti Daud. Ya, ayo katakan sama-sama dengan kakak, pakai gerakan ya. I will be brave just like David. Sekali lagi ya. I will be brave just like David. Jadilah berani seperti Daud. Ayo bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian ini. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, terimalah kekuatan yang baru yang dari Tuhan Yesus, yang akan menaklukkan setiap ketakutanmu, mengalahkan kekhawatiranmu, menggantikannya dengan keberanian. Di dalam nama Yesus, terimalah kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai hidupmu senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you. Hai semuanya, jumpa lagi di aktivitas. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat sesuatu yang beda nih. Kita akan membuat permainan mengalahkan Goliat. Ini ya, contohnya seperti ini. Lalu alat yang kita butuhkan, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini dia. Sudah disiapkan? Kita mulai ya. Ambil kertas origami ukuran 7 cm x 14 cm, lebih kurang ya. Lalu ini hal penting juga, siapkan gelas kertas seperti ini ya, atau gelas plastik, pastikan yang ringan ya. Lalu kita mulai. Caranya adalah kita akan menggambar Goliatnya terlebih dahulu. Kakak akan ajarkan cara menggambar Goliat ya. Kita akan buat wajahnya terlebih dahulu. Nih. Lalu topi. Inisial G. Apa? Goliat. Ya, lalu kita akan buat nih, apa, kumisnya. Lalu jenggotnya. Caranya cuman bentuk apa ini namanya? Seperti
keriting-keriting ini ya. Nih. Lalu mata. Ya, lalu badannya. Perisai. Bukan perisai nih ya, seperti tameng ya. Tangannya. Lanjutkan ke bagian badannya. Lalu kaki. Adik bisa menggambar yang lebih susah dari yang kakak buat ya. Lalu tangannya memegang tombak seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan tempelkan sumpit di belakang gambar Goliatnya. Nih ya. Tempelkan dengan menggunakan isolasi. Ini. Tempelkan lagi. Oke, ambil gelas kertasnya. Di sini kakak sudah menuliskan big message untuk hari ini. Brave ya. Lalu tempelkan gambar Goliat. Nih. Lalu tempelkan juga di bagian bawah supaya nggak jatuh. Oke, nih ya. Tempelkan. Sudah bisa berdiri? Oke, sudah bisa berdiri. Lalu kita ambil benangnya. Ya, di sini benang, kakak menggunakan benang bol. Ukurannya adalah panjangnya 35 cm, lebih kurang. Ya, 35 cm. Lalu siapkan juga kapas. Tempelkan kapasnya. Atau kalau nggak ada kapas, bisa menggunakan kertas putih yang di remas ya, remas. Bisa menggunakan apapun. Atau kalau punya cotton yang warna-warni, pom-pom, boleh. Nih, ya. Lalu tempelkan bagian ujung ke gelas kita. Nih ya, tempelkan. Seperti ini, tempelkan di bagian dalam. Bisa dilihat ya. Ini tempel bagian dalamnya. Lalu cara bermainnya adalah kalian lemparkan pom-pom ini ke mengenai Goliat. Ya, jadi seperti ini. Nah, lakukan terus sampai Goliatnya jatuh. Iya, oke. Seru sekali ya. Kalian bisa bermain bersama dengan adik-adik atau keluarga. Mainkan melawan Goliat ini bersama-sama. Dan happy Sunday and God bless you. Wah, Daud hebat banget ya. Meskipun bertubuh kecil, tapi dia berani melawan Goliat yang bertubuh besar. Betul sekali Kak Ivena, karena Daud selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Aku mau berani seperti Daud. I will be brave just like David. Wow, adik-adik di rumah juga harus berani seperti Daud ya. Sekarang ikuti gerakan kita bersama. 1, 2, 3. I will be brave just like David. Kurang semangat Kak Ivena dan adik di rumah. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. I will be brave just like David. Nah, sekarang waktunya quiz time. Quiz, ada pertanyaan? Ada. Apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya, berapa banyak batu yang dibawa oleh Daud? Berapa banyak batu yang dibawa oleh Daud? 10? 100? Berapa? Tadi Daud sekali melempar lalu Goliat jatuh. Jadi 1 batu? Tetot, salah. Ada yang bisa jawab? Ya betul, jawabannya ada 5 batu. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Kak Ivena, pasti adik-adik di rumah ini kesukaannya membaca firman Tuhan. Betul Kak. Karena hafal ada 5 batu yang dibawa oleh Daud. Luar biasa adik-adik. Oh ya Kak Ivena, minggu depan kita akan ada tokoh yang tidak kalah menarik daripada hari ini. Wah, siapa ya Kak kira-kira? Aku jadi makin bersemangat nih untuk ikut Eagle Kids minggu depan.
So, see you next week. Bye-bye. Bye-bye.